wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori dan teknik konseling Islam yang bertemakan tentang struktur kepribadian menurut Freud, menurut pandangan Freudian. Dalam teori ini, struktur kepribadian itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama adalah id, yang kedua adalah ego, dan ketiga adalah superego. Sebelum kita memahami, kita bahas satu persatu dulu. Id adalah sifat bawaan manusia sejak lahir. Sebagai sistem, ia mempunyai fungsi untuk menunaikan prinsip-prinsip kehidupan secara menyeluruh atau dikenal dengan dorongan naluriah. Freud memberi istilah sebagai realitas psikis yang sebenar-benarnya, karena id merupakan perasaan dalam diri individu, emosi atau perasaan subjektif dari manusia, dan tidak mempunyai hubungan dengan kehidupan dunia yang bersifat objektif. Justru, id berisikan sifat-sifat yang ada atau dibawa sejak kelahiran, termasuk insting-insting sebagai energi psikis yang menggerakkan ego dan superego. Id berkehendak untuk segera tersalurnya kumpulan-kumpulan energi atau ketegangan-ketegangan dan rangsangan-rangsangan yang dapat dalam dirinya, baik datangnya dari dalam maupun dari luar. Id bekerja dan beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan dengan tujuan menghilangkan atau mengurangi ketegangan untuk mencapai kenikmatan atau kesenangan. Dengan demikian, id merupakan sifat dasar yang dibawa manusia sejak kelahirannya dan tidak menghiraukan rintangan dari halangan-halangan untuk mencapai tujuannya. Bagi id yang pasti kepuasannya dapat terpenuhi. Dengan demikian, id dapat dikatakan sebagai sumber tingkah laku manusia dalam berbuat atau sebagai energi penggerak tingkah laku manusia. Dan kemudian adalah ego. Ego itu adalah pengontrol dari id tersebut, yaitu pikiran. Dan pengertian dari superego. Superego adalah bagian moral atau etis dari kepribadian. Menurut referensi lain, superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat. Penentuan nilai benar dan salah dalam segala sesuatu. Superego ini merupakan perwujudan internal dari nilai-nilai dan cita-cita tradisional masyarakat, sebagaimana diterangkan orang tua kepada anak dan dilaksanakan dengan cara memberinya hadiah atau hukuman. Perhatiannya yang utama adalah memutuskan apakah sesuatu dengan norma-norma moral yang diakui oleh wakil-wakil masyarakat. Kaitan antara ID, ego, superego dikendalikan oleh prinsip-prinsip dan moralitas idealistik yang bertentangan dengan prinsip kenikmatan dari ID dan prinsip kenyataan dari ego.